Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irniusela, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Kalian semua pasti pernah memakan makanan, bukan? Tapi, apakah kalian tahu bahwa makanan yang kalian makan tersebut diproses oleh tubuh kita melalui organ-organ pencernaan? Baik anak, sekarang yuk kita lihat proses pencernaan makanan yang kita makan melalui organ-organ pencernaan. Proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mari kita perhatikan bagian-bagian dari mulut. Apa yang mulut kita lakukan untuk mencerna makanan kita? Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Ketiga komponen tersebut berperan untuk mencerna makanan kita. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis, sedangkan secara kimiawi makanan dicerna oleh enzim. Pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut dengan gerakan elistaltik. Elistaltik dilakukan oleh dinding kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantung. Bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat. Bagian ini berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Lambung juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Selain itu, di dalam lambung juga terdapat enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kafein. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangatlah panjang, tetapi melipat-lipat di dalam perut kita. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh empedu. Pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Dalam usus besar terjadi penyerapan garam-garam mineral dari sisa makanan serta penyerapan air dalam jumlah tertentu. Apabila sisa makanan tersebut kekurangan air, maka air akan dilepaskan kembali. Selanjutnya, sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri yang berada di dalam usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri hasil pembusukan.
berupa bahan padat, cair, dan gas. Hasil sisa makanan yang telah busuk ini disebut dengan fases. Dan organ pencernaan yang keenam yaitu anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut dengan anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Gas dikeluarkan sebagai kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring oleh ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui kandung kemih yang disebut dengan air seni. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.